ummatan Arabiyah, nggak ada. Yang ada ummatan wasaton. Itu artinya apa? Artinya di sini Allah menekankan kualitas, peran, bukan hanya legal formal, bukan hanya simbol, tapi peran, fungsi dan kualitas. Yaitu agar apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas syuhudan diniyan, khadariyan, thaqafiyan, iktisadiyan, sihiyan, adabiyan. Yang paling terakhir yang penting, sia-sian. Peran agama, peran budaya, peran peradaban, peran teknologi, peran ekonomi, peran semua. Dan terakhir peran politik. Terakhir itu kadang-kadang yang paling utama untuk rebutan, untuk rebut. Gak apa-apa. Memang di dunia itu yang paling menarik sia-sian ini yang paling menarik. Oleh karena itu, ketika Rasulullah masuk ke kota Yathrib, mengapa kota ini dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Nabi masuk kota Yathrib sementara tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari yang kuburan makomnya di Istanbul 1 bulan kurang lebih sebelum pindah ke pojok kamar masjid itu yang sekarang menjadi makomnya. Nabi setelah melihat penduduk kota Yathrib terdiri dari beberapa unsur komponen, ada muslim pendatang namanya muhajirin yang karakternya lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah ridwana wa yansurullah rasulah ulaika humus shadiqun. Mereka yang tadinya kaya, yang tadinya punya kedudukan, pindah meninggalkan desanya, pindah ke kota Yathrib, malah menjadi fuqara. Yang dicari apa? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansurullah rasulah. Yang kedua, penduduk kota Yathrib pribumi asli kelahiran Yathrib, 2 suku Aus dan Khazraj yang karakternya disebut dalam Al-Quran walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yithiruna ala anfusihim walau kanu khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang telah menyiapkan segalanya, fasilitas, mental, kesiapan untuk menyambut kedatangan para migran muhajirin dengan tulus ikhlas, tidak punya kepentingan apa-apa. Itu namanya Ansor. Maka NU punya gerakan pemuda Ansor, dari situ asal mulanya. Lah waktu Gus Dur presiden digoyang-goyang itu, Ansor Jawa Timur datang ke Jakarta, pasukan berani mati. Demo dari PBNU sampai demo. Bela Gus Dur berani mati. Sampai di Bundaran HI hujan besar, lari semua. Lari kantor PBNU, kerokan semua punggungnya itu. Katanya berani mati, memang saya berani mati, tapi nggak berani masuk angin. Ya udahlah. Yang ketiga, penduduk kota Yathrib masih ada non muslim Yahudi, 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa kebanyakan perajin emas, Bani Quraidah petani nanam korma, dan Bani Nadir pekerja. 3 suku ini pelarian dari gurun Sinai. Setelah Nabi Musa, Harun, Yusha dikejar Ramses membawa Bani Israel kurang lebih 70.000 menyeberang Red Sea, tujuannya ke Palestina, Yerusalem, tapi belum nyampe ke sana, baru di Sinai berhenti 40 tahun. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Yusha wafat, maka Israel bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa. 3 suku ke kota Yathrib yang keturunannya jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Israel itu 12 suku karena turunan dari 12 anak Yakub. Raubin, Sam'un, Zabalon, Yahuda, Levi, Jak, Dan, Asir, Yasakar, Naftali, Yusuf, Bunyamin. Itu 12 anak Yakub. Pendetanya belum tentu hafal. Maka 12 suku. Nah, Nabi Muhammad masih ada sedikit penduduk kota Yathrib pagan, musyrikin masih ada. Setelah melihat keadaan seperti itu, maka Rasulullah memutuskan begini keputusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al muslimuna min Quraisy
wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, muslim pribumi, dan non muslim asalkan satu cita-cita, satu visi misi, maka sesungguhnya semua adalah satu umat. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam, konstitusi berdasar agama, dan tidak pernah memproklamirkan negara berdasarkan suku, negara Arab misalkan, atau negara Islam. Enggak, negara Madinah, negara civilized yang hukum dan keadilan, hukum dan kewajiban diberlakukan sama, tidak pandang bulu. Sering Nabi pasti khutbah kedua menyampaikan wala udwana illa 'alal zalimin, tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Semua sama. Maka sistem yang berlaku di ketiga itu namanya muwatonah, citizenship. Banyak contoh-contoh, banyak lah. Yang penting suatu ketika yang paling penting contohnya, ada seorang sahabat namanya Hasin al-Khazraji, Sod ya, Hasin Sod. Kalau Sin nanti Husain bacanya. Al-Hasin al-Khazraji punya anak tidak mau masuk Islam. Di lobi, dikandani, dinasehatin, dirayu, nggak mau. Rupanya habis sabarnya, ayah mengancam, saya bunuh kamu kalau nggak masuk Islam. Begitu ada seorang ayah ngancam anak karena ingin masuk agama Islam, turun ayat Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada teror dalam agama. Ayah ngancam anak, apalagi bukan anak, bukan keponakan, bukan saudara, bukan family, nggak boleh sweeping, nggak boleh itu. Teror nggak boleh. Ini ayah ngancam anak. Turun sababun nuzul, turunnya ayat la ikraha fiddin. Begitu pula para wali songo, para aulia, para ulama di Nusantara ini menyebarkan Islam dengan menyatu antara teologi dan budaya. Budaya yang ada dilestarikan, dijadikan sebagai infrastruktur agama. Budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dilestarikan, diperkuat, dan sebagai media, sebagai infrastruktur. Di situ dibangun di atas budaya kita, agama, nilai-nilai agama, selamatan-selamatan, syukuran-syukuran yang sudah kita warisi dari nenek moyang, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, dilestarikan. Isinya dengan baca Quran, yasinan, tahlilan, sholawatan, istighotah, dan seterusnya. Puncaknya ijtihad siasi ulama-ulama Nusantara adalah Yai Hasyim Asy'ari mengatakan jargon yang terkenal, hubbul waton minal iman. Itu jargonnya Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, pendiri NU, pahlawan nasional, bahwa nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus beriman, Anda beriman harus nasionalis. Terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Terima kasih pertama. Yang kedua, saya ada 1, 2, paling tinggi 3 butir yang saya akan sampaikan secara sangat singkat. Yang pertama, kita selalu atau hampir selalu kalau berbicara tentang rahmatan lil alamin itu merujuk kepada firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada yang menerjemahkannya, kami tidak mengutus engkau kecuali membawa rahmat. Itu terjemahan salah. Di sini ada disebut Allah yang mengutus, yang diutus, risalah dan sasaran. Semuanya rahmat. Allah Rahim, Nabi Muhammad Rahim. Beliau bukan membawa rahmat, beliau adalah rahmat. Itu satu. Karena Allah Rahim, satu-satunya makhluk yang disebut di dalam Al-Quran menyandang sifat Rahim adalah Nabi Muhammad,
maka pasti ucapan, perbuatan, tindakan, ajarannya adalah rahmat. Risalah yang dibawanya adalah rahmat. Alam yang kepadanya sasaran risalah ini ditujukan harus Anda anggap juga sebagai rahmat. Itu satu. Itu butir pertama yang saya ingin kemukakan. Butir kedua, Allah, bagus sekali tadi saya terinspirasi mendengar Pak Kiai Said Agil. Allah menamai kumpulan, himpunan orang-orang Islam itu sebagai ummah. Ummah. Saya tidak akan masuk menjelaskan apa itu ummah. Hanya yang saya ingin katakan, salah satu di antara ayat yang berbicara tentang umat, bahwa setiap umat punya nilai-nilai. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalah. Ada nilai-nilainya. Bangsa Amerika ada nilainya, Eropa ada nilainya, Cina ada nilainya, kita Islam ada nilai-nilai kita, bangsa Indonesia ada nilai-nilainya. Orang harus menyesuaikan diri dan aktivitasnya dengan nilai-nilai itu. Nilai-nilai yang disepakati oleh bangsa ini adalah Pancasila. Itu yang kita harus garis bawahi. Lalu seperti tadi dikatakan, semua dapat tertampung selama sejalan dengan nilai-nilai itu. Karena itu tadi la tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan memaki orang walaupun Anda tidak setuju dengan dia. Jangan memaki. Ajaran ini bukan ajaran untuk memaki. Boleh kritik, silakan, tetapi kritik yang membangun, yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Itu butir kedua yang saya ingin garis bawahi. Selanjutnya, agama ini tidak melarang Anda berkelompok-kelompok. Silakan. Apa itu ayat? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Boleh tafarruq, tapi jangan ikhtilaf. Zaman Nabi ada muhajirin, ada ansar, ada ini, tapi tujuannya sama. Itu butir kedua. Butir ketiga yang saya ingin kemukakan. Ini juga saya kira ada kesalahpahaman sebagian kita, paling tidak dalam mempraktekkan atau menerapkan dakwah kita. Soal wasatiyah. Dianggapnya wasatiyah itu persamaan. Atau bahkan dianggap pasti persamaan itu seimbang. Sehingga apa yang terjadi di kalangan umat Islam, itu dunia seimbang gak dengan akhirat? Dalam pandangan Islam seimbang atau tidak? Ada yang berkata tidak. Buktinya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Seimbang atau tidak ini? Tidak seimbang. Tetapi disitulah letak kekeliruannya orang-orang yang berkata kita tidak usah perhatikan dunia, akhirat kok lebih penting. Keseimbangan itu bukan persamaan. Ada faktor-faktor yang menjadikan sesuatu tidak sama, tetapi karena adanya faktor itu maka dia dipersamakan. Saya beri contoh. Saya punya anak, satu besar, satu kecil. Saya belikan dia bahan baju, sama atau tidak? Tidak sama. Ini lebih besar dari itu. Tetapi ada faktor luar. Badannya lebih besar
sehingga saya belikan dia lebih banyak. Dengan demikian terjadilah keseimbangan. Ada faktor-faktor yang menjadikan tuntunan-tuntunan agama seakan-akan bahwa itu tidak seimbang. Orang pada prinsipnya lebih senang dunia dari akhirat. Ada setan yang mengajak kita ke akhirat, ke dunia. Ini faktor. Kenyamanan duniawi terasa langsung. Kenyamanan rohani tidak terasa secara langsung. Maka untuk menyeimbangkannya, apa yang dilakukan? Dilakukanlah penekanan pada akhirat supaya seimbang. Rahmat dan kasih sayang juga begitu. Harapan dan ancaman juga begitu. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya maha kasih, meminta kita untuk bersangka baik kepadanya. Ratusan ayat yang berbicara tentang ampunannya, hanya sekian ayat yang berbicara tentang siksanya. Seimbang atau tidak? Tidak seimbang kalau dilihat dari jumlah ini. Tapi ada penekanan yang ingin ditekankan, bahwa di dalam berdakwah jangan terlalu banyak untuk mengancam, tapi banyaklah memberi harapan, banyaklah memberi rahmat. Karena kita lihat, kalau Anda tidak bersyukur atas nikmat Allah, Anda masih ingat Allah. Tapi kalau Anda kufur sehingga menimbulkan putus asa, maka Anda sudah terhapus dari rahmat Allah. Jadi di sini keseimbangan itu ada. Jangan pernah berkata, oh tidak perlu kita seimbang deh, ancam sekali ini sekali. Tidak. Berikan rahmat, berikan harapan, supaya orang lebih simpati pada Anda, lebih simpati pada ajaran ini, lebih simpati kepada Tuhan. Tapi kalau siksa, ancam, kafir, orang menjauh. Sama keadaannya dengan orang yang sudah mau tobat, datang ke satu rahib, 99 saya bunuh, masih bisa tobat enggak? Dia bilang tidak, dibunuh juga dia. Itu kan kisahnya, cukup jelas itu. Kita tidak ingin dakwah kita seperti itu. Kita ingin dakwah kita itu ramah, untuk mengajak simpati orang. Kita ingin mengurangi tata cara yang bisa menimbulkan antipati orang terhadap kita. Itu wasatiyah. Jadi jangan selalu berkata seimbang dan seimbang. Saya sudah lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.